Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deklisa Buana Cahyani, NIM 2011011005. Tujuan bimbingan konseling. Secara umum, menurut Dewo Ketut Soekardi menjelaskan bahwasanya tujuan penyelenggaraan bantuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah berupanya membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya serta menerima dirinya secara positif atau dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik dapat 1. Mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. 2. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. 3. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungannya yaitu lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 4. Mengatasi kesulitan dan mengidentifikasikan dan memecahkan masalahnya. 5. Mengatasi kesulitan yang menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 6. Memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah. Fungsi bimbingan konseling yaitu 1. Fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Pemahaman itu meliputi 1. Pemahaman tentang diri peserta didik, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru, dan pada umumnya, guru kelas dan guru pembimbing. 2. Pemahaman tentang lingkungan. Peserta didik termasuk di dalamnya lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru, pada umumnya guru kelas dan guru pembimbing. 3. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya informasi pendidikan, informasi jabatan atau pekerjaan, dan sosial, informasi budaya atau nilai-nilai, terutama oleh peserta didik. 2. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dalam berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses pengembangannya. 3. Fungsi pengatasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan terkembangkannya berbagai potensi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Asas-asas bimbingan konseling. 1. Asas keserasian. Asas untuk dirahasiakannya segenap data dan keterangan siswa atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. 2. Asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan siswa atau konseli mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan. 3. Asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar siswa atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi mengembangkan dirinya. 4. Asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar siswa atau konseli yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan dan konseling
harus mendorong dan memotivasi siswa untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan ke depannya. 5. Asas kemandirian. Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu siswa atau konseli sebagai sasaran layanan kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. 6. Asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakini permasalahan yang dihadapinya siswa atau konseli adalah dalam kondisi sekarang, adapun masa lampau, masa depan dilihat sebagai dampak yang memiliki keterkaitan dengan apa yang diperbuat siswa atau konseling pada saat sekarang. 7. Asas kedinamisan. Asas yang menghendaki agar isi layanan terdapat sasaran layanan siswa atau konseli yang hendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton, serta berkelanjutan sesuai dengan keutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan. Asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. 9. Asas kenormatifan. Asas yang menghendaki agar seluruh layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. 10. Asas keahlian. Asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar keindahan-keindahan profesional. 11. Asas ahli tenaga khusus. Asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan siswa atau konseling dapat mengalihtangankan kepada pihak yang lebih ahli. 12. Asas Tuthuri Handayani, di mana asas ini menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa atau konseling untuk lebih maju. Peranan dan fungsi konselor. Keberadaan guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah pribadi yang memiliki pemahaman, pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk membimbing siswa bermasalah, termasuk anggota masyarakat yang memerlukan bantuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Guru bimbingan dan konseling atau konselor merupakan profesi yang sedang berkembang di negara Indonesia, baik dalam konteks lingkungan pendidikan dan masyarakat. Kehadiran guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memberikan warna kehidupan yang lebih baik kepada setiap individu yang memanfaatkan layanan ini dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk Tuhan dan tugas kemanusiaan. Menurut Gantina Komalasari et al. Adalah proses konseling, keberadaan konselor berperan mempertahankan 3 konsep inti core conditioner yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan konseling. Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, dan Karsih dalam peran tersebut konselor menunjukkan 1. Sikap yang selaras dan keaslian, yaitu setiap konselor tidak boleh berpura-pura dalam menjalani setiap proses dalam layanan bimbingan dan konseling. Tampilan wajah, tingkah laku, penyambutan, dan kehangatan yang dibangun oleh konselor harus benar-benar mencerminkan gaya yang tidak berpura-pura. 2. Penerimaan tanpa syarat,
yaitu seorang konselor tidak dibenarkan dalam memilih-milih konseling yang akan diberikan layanan konseling dan konseling yang tidak akan diberikan layanan konseling. Bimbingan dan konseling diperuntukkan kepada semua individu yang normal tanpa terkecuali. Konsep ini lahir dari istilah yang sering disampaikan oleh para ahli, counseling for all, yang artinya konseling untuk semua. Lebih lanjut ditambahkan dengan moto konseling yang disampaikan oleh Profesor Prianto, konseling di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, di mana-mana siap. Moto ini akan memberikan pemahaman bahwa konselor siap dalam menerima konseling yang normal untuk selanjutnya diberikan layanan bimbingan dan konseling. 3. Pemahaman empati yang tepat, yaitu proses konseling. Empati merupakan salah satu cara konselor dalam memahami kondisi konseling yang sesungguhnya. Dalam keterampilan empati yang diberikan oleh konselor, diharapkan empati yang sesuai dengan perasaan yang sedang dialami konseling. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang secara sengaja atau tidak sengaja saya perbuat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.